Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawala mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, pagi hari ini kita bersama Ibu Cahyati. Beliau adalah salah satu mitra kita di dalam usaha chicken. Program ini merupakan kolaborasi antara beberapa lembaga zakat, di antaranya Waris Zakat bersama Poros dan Basnas. Kita akan sapa beliau, kita akan tanya-tanya ke beliau bagaimana perjuangannya di dalam menjalankan usaha, dan mungkin ada inspirasi yang bisa kita dapatkan dari beliau, insya Allah. Gimana Ibu? Ya. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat terus harus. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu, izin boleh Ibu memperkenalkan diri, nama dan alamat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyati. Alamat tinggal Jalan Al Mujahidin, Cipinang Timur, RT 3 RW 17 nomor 5. Saya punya suami 1, anak 3. Anak 3 Ibu, usia berapa? Yang pertama 24 tahun, kedua 20 tahun, yang ketiga SMP kelas 9. 15 tahun. Nikah? Belum ya? Belum. Yang Doain SMP aja. mohon maaf, yang SMP di sekolah negeri atau? Negeri. Oh, di negeri. Baik. Baik Ibu, sudah mendapatkan bantuan ini sejak kapan Bu ya? Di bulan Oktober tahun 2023. Itu udah setahun. Udah setahun lebih ya, lebih 2 bulan. Kalau boleh diceritakan dulu sebelum mendapatkan bantuan Ibu kegiatannya apa? Dulu itu ibu rumah tangga sama sambil ngomong anak temen gitu. Terus pas dapat bantuan ini, undangan kan sebenarnya diseleksi ya. Alhamdulillah dapat tuh. Kita dari sini tim ada 6 orang. Ada 6 orang tadinya. Tadinya, alhamdulillah berjalan 2 orang. Masih 2 orang. Ini Ibu salah satu yang masih bertahan. Alhamdulillah. Ini, alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tantangan dan juga mungkin peluang yang selama ini Ibu jalankan ketika setahun ini ya. Bagaimana Ibu? Mungkin ada yang bisa diceritakan kepada kami. Tantangnya ya sangat melelahkan juga ya, alhamdulillah. Itu untuk kita menguji kesabaran sama terus tetap bersyukur dalam hal apapun ya. Kita awalnya itu kita kan dapat ini semua bahan gratis ya. Jadi belum berasa banget kalau nggak laku. Kalau bukannya nggak laku ayamnya, kalau emang nggak habis bisa saya bagi-bagi juga kayak gitu awalnya. Kalau nggak habis jadi Ibu sedekahkan. Iya. Oh, Masya Allah. Daripada nggak kemakan nantinya ya kan. Terus lama kesini kan kita bahan bakunya udah habis, kita beli sendiri. Nah itu berasa banget. Harus mengeluarkan modal. Ya. Soalnya 10 potong itu dalam sehari udah laku aja, udah cakep banget. Tapi kadang ini kita aja punya anak 3, suami 1, belum sendiri, habis 5 tinggal 5, itu belum tentu laku terjual. Jadi itu strategi itu kita berdagang dalam strategi harus ada. Jadi jangan diam di tempat. Ibaratnya kita mau ke sana tanpa maju nggak bisa, ya kan? Kita harus maju, harus berusaha. Saya berdoa aja sama Allah ya ini. Padahal saya kurang apa gitu kan. Kadang ngomong sama Allah tuh. Padahal kata anak-anak ayam ibu enak gitu. Jadi cerita gitu ya, nggak apa-apa ya nih. Nggak apa-apa. Ibu sampaikan. Terus sambal ibu enak Bu, tapi kok nggak ini? Ya ibu kurang ini aja kali ya Kak. Ibu kurang berdoanya kali sama Allah gitu aja. Jadi ada yang kita bilang kayak positif gitu, thinking aja ya. Mungkin kita kurang istighfar apa-apa gitu ya. Kurang bersabar. Padahal sebelum buka warung salat duha, zikir pagi petang. Ya yang ajaran Rasulullah tuh ya insya Allah dijalin. Sholat tahajud apa ya. Terus tadinya itu kan hanya ayam aja. Nah itu dapet tuh pas lagi sholat, tiba-tiba lagi doa, kenapa nggak coba ini gitu kan. Oh iya coba, saya coba tuh awal sambil mie sakura itu dibuat mie ayam. Mie ayam. Seharga 5.000, itu anak-anak alhamdulillah itu maju. Jual murah ya.
jual murah. Karena ayamnya juga ayam dari jetikan itu, saya cincang-cincang gitu kan. Terus bumbunya ya bumbu dari dalam mie itu, mie Sakura itu. Itu alhamdulillah senang anak-anak. Cuman namanya manusia ya coba kali ya ingin berdagang. Coba mie Sakura pakai mie ayam gitu. Ayamnya dari jetikan. Itu alhamdulillah tuh anak-anak pada suka karena 5.000 ya terjangkau. Jadi ya, strategi harga lebih murah. Lalu namanya manusia ya sesuai mungkin dengan pasar di latah sini. pada ngikutin Tantangan jualan. selanjutnya. Terus itu kan pada ngikutin tuh, matilah tuh mie ayam nggak ada yang beli. Akhirnya coba sore nasi uduk sama gorengan. Gorengan jadi dari tepung hasil si ayakan yang jetiken ya kan. Jadi nggak kemana tuh, nggak kebuang kan sisa tepungnya itu. Akhirnya dia ngikutin lagi Ustaz. Nasi uduk itu. Jadi ada yang ngikutin. Jadi tapi kalau soal nasi uduk saya open PO aja. Untuk Jumat berkah, apa acara-acara gitu kan. Waktu itu saya susul lagi tambahan es teh, cuman saya pakai plastik 2.000, enggak pakai apa cup gitu gelas sama yang dipres gitu ya. Itu modalnya saya tanya-tanya emang agak itu lumayan ya. Mesinnya itu kayak 750. Mesinnya itu. Itu kalau yang murah ada cuman cepet rusak katanya, minyak gitu. Di strategi menyiapkan minuman ya. Lalu saya coba jajanan-jajanan kayak begini karena ini ide dari bocah yang bontot. Kalau mau jajan ke depan males nyuruh ibunya. Di sekitar sini kebanyakan anak-anak kecil emang Bu ya. Jadi saya pas ke agen, oh iya ngapa? Pas saya beli mie, belanja mie kan soal siapin mie geprek juga, mie geprek 10.000 yang Indomie, kalau yang Sakura 6.000. Itu sambal geprek, itu sebut mie geprek tuh bukannya mie-nya dipejet bukan. Baik. Terus itu beberapa saya coba tuh jajanan-jajanan kayak gini pas lihat di agen lagi belanja mie sama sedia kopi-kopi matang ya kan. Kadang kan sore bapak-bapak suka ngumpul di pos. Jadi sorenya jualan kopi tambahan. Kayak gitu aja Ustaz. Ibu berarti jualan dari pagi sampai malam? Malam. Oh Masya. Karena depan rumah ya kan? Jalan sebetulnya ya. Nggak kemana-mana. Paling nanti yang belanja bapaknya, suami suka bantuin belanja. Gitu ya. Baik. Itu beberapa strategi ya yang Ibu lakukan. Ibu selama setahun ini grafiknya gimana? Ada kenaikan terus turun atau naik-naik terus gimana? Yang ada turun kalau kita ngandelin hanya ayam aja. Dari awal pernah sampai naik enggak? Enggak. Karena di depan itu udah banyak saingan kayak Isana, Sabana, udah ternama. Biarpun dia harga mahal ya, dia lebih mahal. Lebih mahal banget ya. Baik. Cuman tetap ya kalah saing atau kalah di iklan kita nggak tahu juga ya. Iya. Karena katakan jetikan ini baru. Tapi secara umum Ibu usaha yang Ibu lakukan hari ini merasa ada keuntungan secara materi nggak? Alhamdulillah dari jetikan itu sendiri kita nggak ngilangin, cuman terkumpul uang dari jetikan itu bisa terapi almarhum emak ya. Itu tuh. Itu yang luar biasa. Saya juga kadang suka kuasa Allah juga itu. Rezekinya emak setiap jadwal terapi pasti ada orderan masuk. Misalkan terapi hari Selasa. Jumat, Sabtu, Ahad itu orderan masuk. Yang 40 piece, paling dikit 20. Saya nggak berhenti itu bilang alhamdulillah. Ada aja yang selalu ada pas. Itu benefit terus, yang Ibu dapatkan ya. Pas emang nggak ada, nah saya coba tuh. Ini apa lagi ya? Bener-bener orderan itu sama sekali nggak masuk Ustaz. Nggak ada yang namanya langganan itu kemana gitu kan. Saya coba lagi berdoa kaulanya lebih khusyuk apa sholatnya ada yang salah dalam berdoa seperang salah gitu. Jadi introspeksi aja, introspeksi. Kita selama ini alhamdulillah dikasih Allah harus tetap bersabar dan terus bersyukur. Itu kan intinya. Lu coba saya open PO
Combro Misro hari Sabtu. Karena kan Combro dan Misro. karena kan Senin Inovasi Jumat, lainnya. Senin Jumat itu saya ngomong, jadi kan repot ngomong anak kecil. Jadi hari Sabtu saya buka tuh. Saya siapin dari pagi jam 6 udah ada Combro Misro. Itu alhamdulillah Ustadz 6 kilo. 5 kilo. 6 kilo sehari. Ini tangan saya ini kaku nih. Jadi ini ada rezeki yang nggak terduga ya. Dan itu berjalan terus, Bu? Itu berjalan. Itu modal kita kan ngeluarin Combro Misro itu modal 100.000. Udah sama minyak apa bersih. Itu dapat lebih dari itu, Ustaz. Kalau kita dari ayam, ayam doang, dari modal bakonya aja kita hanya bisa 12.000 itu kalau habis dalam 10 potong. Itu 12.000. Kita kalau itu kan logika nggak bisa muter lagi. Iya. Nah dari Combro Misro itu Allah kasih lagi jawaban, Masya Allah luar biasa. Saya itu tadinya yang buat itu setiap hari Senin itu harus ada uang, waktu itu tuh harus ada 70 untuk dia sendiri. Nah saya coba ini apa ya Allah, hari Senin harus ada uang segini. Sedangkan kita untungan dari ayam sama ST buat muter aja udah alhamdulillah bisa belanja. Coba saya buat Combro Misro, alhamdulillah uang 100.000 itu bisa kembali Ustadz, si modalnya itu. Terus saya langsung sisihin uang untuk si bontot hari Senin udah ada. Terus belanja ayam aja lebih. Jadi ada subsidi silang. Masya Allah, itu luar biasa. Saya juga kadang alhamdulillah bisa semua. Saya nggak berhenti nih modal. Jadi ada rezeki lain ya yang dari. Bagus nggak banjir. Ya Allah, alhamdulillah banget Ustaz. Itu banjirnya banjir rezeki ya Bu. Alhamdulillah. Ini terjadi kapan? Belum lama-lama ini, kayaknya sebulan ini kali. Ini berarti ada kenaikan. Kayaknya pas Desember. Jualan produk lain ya, Combro, Combro ini ya. Combro Misro. Yang agak turun, terus yang ini. Tadinya kan awalnya waktu yang saya ke Ustadz sana, kan saya bilang juga jual Combro Misro. Cuman murah, saya kayaknya dari situ saya kurang harga. Kemurahan 5.000 3 tuh kayaknya. Belum kalau saya yang kenal saya tambahin gitu. Ibu malah naikin harganya jadi laku. Lebih laku. Udah itu testimoni masuk 2.000. Testimoni itu terus masuk. Teh enak sampai ke mimpi. Alhamdulillah. Saya bukannya saya yang hebat, Allah yang hebat. Masya Allah. Ini Combronya by order tadi Bu. Enggak ready sekarang. Sekarang nggak Sabtu ready-nya. Mau ya Ustaz. Saya juga tadinya ingat begitu karena ngomong ribet ya kan. Berarti ini Ibu ketemu menu yang istimewa. Mungkin di lapangan juga jarang orang yang bikin. Di lingkungan sini kan. Mungkin. Nah, sementara ini. Nanti kan biasanya niru lagi. Iya. Orang niru tuh biasa gitu seperti itu. Tapi orang kayak pada nyerah. Ini caranya gimana? Saya bilang ribet ya gitu. Ribet ya. Baik. Karena ini gitu. Berarti sobat ya inspirasi, ini Ibu nggak lelah berinovasi, nggak lelah menambah jenis makanan dan inovasi-inovasi lain di lapangan. Kadang yang beli ayam ini kan saya kayak sayap sama paha pentung itu ya, anak suka bilang pinipin itu kan 7.000. Terus dada itu sama paha atas 9.000. Kalau yang ibu-ibu itu biasa ini berapa? Kalau dia bilang geprek saya langsung hargain 10.000. Ya kan? Mau geprek apa biasa? Cuman kalau pas bapaknya tuh dia yang beli ayam apaan ini? Sambalnya dong minta tuh. Kebanyakan yang kayak gitu, yang pembeli bilangnya minta. Jadi sambal itu sebagai menu tambahan ya untuk hadiah, yang itu membuat mereka lebih loyal beli. Padahal kan kalau emang dia bilangnya dari awal geprek itu udah saya hargain 10.000. Kalau yang sayap itu malah pakai nasi, Ustaz, 10.000 tuh. Kalau yang dada itu kan karena gede, 10.000 ayam doang sama sambel. Tapi kadang si pembeli itu lebih pinter, dia cuma hanya nanya harga ayam aja. Karena sering kayak gitu. Terus kadang kemarin saya ceplosin, karena sambal enak sih. Tuh alasannya begitu. Ya kan enak juga saya beli cabenya. Tapi saya bismillah aja lah. Karena kan di pecel lele itu sambal gratis ya kan. Mungkin dia mikirnya pada begitu. Ya saya udah bismillah aja udah. Baik. Jadi nyari keuntungan tuh kayak
di belakang Di Ustaz. belakang, Yang penting ya. kita Memberikan udah usaha aja dulu gitu. Nanti biar ini. Baik. Ibu, sejauh mana Ibu menjangkau pasar yang di luar lingkungan kios atau rumah Ibu? Selama ini pernah nggak? Enggak. Melalui medsos, Blast, WA, Hanya WA ya status. IG, Facebook nggak? Enggak ke Facebook, IG enggak. Ya. Tapi Hanya di WA. oh ya WA. Tapi WA Ibu di punya IG, status. Ibu punya Facebook, Punya, IG punya. punya. Oh masalah. Aktif mengirimkan. IG punya si Bontot, saya emang kurang Anak, bisa. ya. Tapi anak-anak bisa main Bisa. medsos. Selama ini difungsikan nggak untuk main medsos? Alasannya, lo iya nih. Saya tuh alasannya masih kakak udah dipoto-foto apa. Ibu ntar khawatir ibu capek. Kalau dibuka kan kayak ada yang online gitu kan. Ibu nanti capek. Anak-anak tuh sayang banget Ustaz, takutnya capek. Maksudnya capek gimana? Takutnya nanti laku ibu capek. Terus itu sayangnya anak. Laku. Gimana sih? Terus saya Kan kalau laku bisa mempekerjakan orang. nah, saya udah mau kayak gitu. Ya, nanti ibu Alumni capek. Unibra mungkin bisa dipekerjakan di sini nanti. Lucu anak-anak lucu tuh alasannya. Berarti kalian harus bantu dong. Kalau laku gitu. Ada. Nah ini mindset ini berarti harus iya. banyak diskusi nanti. Baik Ibu, nah ini karena waktu mungkin Ibu bisa kasih statement untuk teman-teman yang semisal nih para motivasi gitu penjual, ya para UMKM yang juga berwirausaha khususnya di bidang kuliner ini, dari beberapa penyampaian tadi Ibu, agar mereka tetap semangat, terus tidak mudah putus asa, tidak mudah lelah di tengah ekonomi yang semakin agak lumayan tantangannya ini. Ibu bisa sampaikan kiat-kiat dan motivasinya, silakan Ibu. Paling dari saya harus bersabar dan hati legowo ya kalau orang jualan itu, karena pembeli adalah raja ya kan. Orang kadang pada bilangnya gitu kan. Kadang orang jualan tuh maunya ya semaunya dia. Nah kita bersabar aja, mah hati legowo aja, lapang dada. Kadang kan ada yang ngomongnya cetus apa ya kan. Terus kalau kita cetusin lagi, si penjual cetusin lagi, dia pasti lari. Masih banyak kok yang lain kan gitu. Jadi motivasi bersabar sama lapang dada terhadap perilaku konsumen yang kadang-kadang tidak mengenakan. Ya, terus bersabar, bersyukur, sama terus semangat. Dan kita jangan fokus misalkan nggak laku, kita terus strategi apa nih, kita minta aja sama Allah. Bikin lagi inovasi gitu ya. Insya Allah Allah bantu dalam dengan melibatkan perantara. Allah, Mungkin kayak saya gini kan jajan-jajan gini dari ide si Bontot karena males, mager ya jalan jajan di luar kan. Jadi saya punya ide kayak gitu, udah tambahin aja jajanan. Minimal untuk kayak keluarga gitu sendiri ada. Iya, jadi nggak kemana-mana ya. Jadi gitulah, bersabar, bersyukur, tetap semangat, hati negowo. Kita berserah diri aja lah, haula wala quwata illa billah, insya Allah ada jalan. Kalau emang nggak laku ya kita jangan bersedih hati. Kalau kita insya Allah laku ya jangan sombong hati juga. Kita terus bersedekah, jangan lupa juga. Misalkan kalau ada orang tua yang beli, kadang tidak saya terima Ustadz uangnya. Kalau emang dia, kita lihat dulu ya yang kenal gitu. Kadang kan kalau yang hanya lewat sekilas, kalau sehari 2 hari saya kasih, tapi kalau dia kebiasaan enggak. Kita lihat kondisi juga, pokoknya gitu. Yang jelas ada niat untuk berbagi ya. Ya berbagi, jangan lupa juga. Kita aja ada sedekahnya. Kita pokoknya nemuin dunia dan akhirat gitu aja. Insya Allah ridho. Kita balasan hanya ridho Allah. Udah gitu aja mungkin Ustaz. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kita mendengarkan banyak kiat, strategi, dan masalah. Tidak bosan untuk terus berikhtiar berusaha dengan tetap melibatkan Allah di tengah awal grafiknya yang
rendah, justru di akhir-akhir ini sepertinya meningkat, Ibu ya. Dari Alhamdulillah sumber insya yang Allah. tidak direncanakan di awal, jadi alokasi jalan yang lain, sehingga dari situ dapat manfaat benefit yang untuk membantu banyak hal. Mudah-mudahan percakapan kita pada siang hari ini bisa memberikan inspirasi bagi semuanya, menjadi Amin. pelajaran, dan kita sebagai insan yang diberi amanah sebagai khalifah fil ard bisa terus eksis, bisa terus terlibat di dalam hal-hal yang positif dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.